Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan. Saya bersama pimpinan Mahkamah Agung mengajak setiap hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk bersama-sama satu, meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita, serta aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung. Tiga, memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional. 4. Menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. 5. Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung. Demikian imbauan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menuntun kita dalam menjalankan tugas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan langkah panduan melalui Siwas. Pertama, buka situs siwas.mahkamahAgung.go.id di browser Anda. Lalu, klik tombol login di halaman utama. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah Anda buat, lalu klik masuk. Jika data Anda benar, maka login berhasil dan Anda langsung masuk ke dashboard Siwas. Selanjutnya, pilih menu pengaduan. Lalu klik tambah laporan pengaduan. Isi lengkap data terlapor seperti nama, jabatan, satuan kerja sesuai petunjuk. Unggah bukti pendukung seperti foto, dokumen, atau rekaman yang relevan. Periksa kembali data Anda, lalu klik kirim untuk mengirim pengaduan. Lacak status laporan Anda di menu pengaduan yang Anda laporkan. Pantau setiap tahapan melalui notifikasi yang dikirimkan Siwas ke akun Anda. Gunakan Siwas sekarang, mudah, cepat, dan aman. Bersama Siwas, kita kawal integritas peradilan. Laporkan, awasi, dan percaya. Siwas, wujud transparansi untuk keadilan.
kita sangat membutuhkan barang itu untuk satu pekerjaan lain, sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang dan pengembalian uang. Dalam menghadapi hal itu, biasanya kita menghadapi dua pilihan. Pertama, pasrah dengan situasi yang dihadapi. Kedua, mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan. Bagi sebagian besar dari kita, menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Kita segera membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar yang harus keluar, dan waktu yang lama. Bahkan, di masyarakat kita, ada sebuah anekdot tentang proses pengadilan yang bilang bahwa bersengketa di pengadilan ibarat memperebutkan kambing, namun bisa kehilangan sapi. Sehingga, bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian itu tidak adil. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan Tata Cara Penyelesaian Gugat Sederhana, atau sering disebut Acara Gugatan Sederhana. Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas prosedur acara perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari, dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian, acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari Rp200 juta dan tuntutan bersifat material. Tuntutan yang bersifat imaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. 2. Sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus, seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Jakarta Selatan hanya dapat menggugat orang yang berada di Jakarta Selatan, tidak dapat untuk menggugat orang yang tinggal di Jakarta Pusat. 4. Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu orang, namun juga dapat lebih dari 2 orang selama dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari pengadilan negeri wilayah lain. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1. Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah. Artinya adalah penggugat atau tergugat tidak perlu memusingkan pasal-pasal yang akan dituntut. Penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalannya. Hakimlah yang akan bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan, maka cukup mengisi formulir yang sudah disediakan di pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Apabila kesulitan dalam mengajukan gugatan, penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. 2. Waktu penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu. Pada gugatan acara perdata, waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Acara perdata dapat melalui 3 tingkat pengadilan. Pertama, di pengadilan negeri, kedua, tingkat banding pada pengadilan tinggi, dan ketiga, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada acara gugatan sederhana, penyelesaian perkara hanya melalui 2 tingkat pada level pengadilan negeri. Pertama adalah pada tingkat hakim tunggal di pengadilan negeri dengan waktu penyelesaian 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara. Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum untuk pencari keadilan, yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk, sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim
yang terdiri dari 3 orang hakim tanpa memeriksa ataupun meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada pengadilan negeri adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Secara umum, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu, diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata para pelaku usaha tanah air.